Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan tentang apa itu aplikasi ASIK. Aplikasi ASIK itu diantaranya adalah untuk pencatatan dan pelaporan PTM di Posyandu ya. Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar belum aplikasi ini? Belum ya. Iya, saya pun ini masih baru belajar juga sama kita ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Jadi aplikasi ASIK ini nanti kita menggunakan HP Android dulu ya. Di situ nanti kita akan mendownload tentang aplikasi ASIK, mendownloadnya dari Play Store. Jadi setelah terdownload nanti kita akan mendaftar dengan nama WhatsApp kita. Setelah terdaftar kita kan sudah mendownload tadi aplikasi ASIK itu. Setelah terdownload maka kita akan login atau masuk dengan nomor WhatsApp kita. Kemudian akan masuk OTP. Setelah masuk OTP maka kita akan memasukkan nomor OTP tersebut. Maka di situ baru berhasil pendaftaran kita. Jadi nanti akan muncul screening PTM. Di situ banyak pilihannya. Ada Posyandu, ada screening PTM, ada Dian di bulan imunisasi nasional, banyak fiturnya banyak, nggak screening PTM aja ya. Jadi setelah itu, setelah kita screening PTM tersebut, maka akan mulai aktivitas. Jadi cara memulai aktivitas ini pertama di situ yang diminta adalah NIK, nomor induk kependudukan. Jadi kita ketik nomor induk kependudukan itu. Jadi setelah kita ketik maka akan muncul langsung otomatis namanya dan tanggal lahirnya, semuanya akan muncul ya Bu ya. Kita yang itu nggak payah ngetik lagi karena otomatis akan muncul. Kemudian di situ akan ditanyakan riwayat penyakit keluarga, riwayat pada penyakit pada si pasien tersebut. Di situ nanti akan ditanyakan hasil pemeriksaan gula darahnya berapa, hasil pemeriksaan kolesterolnya berapa, tekanan darahnya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Jadi setelah berhasil, setelah kita isi semua apa yang diminta di aplikasi tersebut, maka kita akan menyimpan atau menge-save ya Bu ya. Jadi setelah tersimpan akan muncul di situ hasil pemeriksaan kita dari atas tadi, dari pemeriksaan apakah mempunyai sakit gula, apakah mempunyai sakit darah tinggi dan sebagainya. Banyak di situ Bu. Kira-kira ada nggak yang ditanyakan Ibu? Cukup ya, oke lah. Nanti kita akan belajar bersama-sama lagi ya Bu ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Bu Rozalina ya. Silakan Bu. Tidak lah. Nama saya Rozalina, saya dari Puskesmas Sadajaya akan menyampaikan materi pemeriksaan faktor risiko PTM. Langkah-langkah pemeriksaan faktor risiko PTM: pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ini kan ada dua, Pak. Ada yang digital, ada yang manual. Kalau manual nanti kita pakaikan masukkan ke lengan pasien. Nanti kita cek cara pemeriksaannya. Setelah itu nanti ya dapat hasilnya tekanan darah normal 120/80. Lalu kita melanjutkan pemeriksaan kedua, pemeriksaan gula darah sewaktu. Yang perlu kita siapkan kapas alkohol, jarum. Stiknya, pemeriksaan stiknya. Nanti dan setelah kita lakukan pemeriksaan juga nanti dapat hasilnya, hasil gula darahnya 80 per 80 ml.
gejala darah sewaktu, kita melakukan pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan kolesterol darah. Sama juga pemeriksaannya, kita lihatkan kapas alkohol dengan jarum sekali. Itu pemeriksaan ketiga, pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran yang kita lakukan pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu kader sekalian. Saya Dr. Darpi dari Puskesmas Sadar Jaya juga melanjutkan tadi materi yang diberikan oleh teman-teman saya sebelumnya tentang yang ini saya menyampaikan tentang faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, di sini apa sih yang harus kita ketahui tentang penyakit tidak menular, yang harus kita ukur itu apa aja? Nah, tadi kan udah ada tuh gula darah dan segala macamnya, kemudian ada aplikasinya juga. Sekarang kita bahas tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang bisa diukur. Nah, yang pertama itu ibu, kita mengukur tinggi badan. Nah, mengukur tinggi badan kita menggunakan alat, yaitu ada mikrotoris dan juga meteran. Nah, mungkin kalau sekarang kita pakai mikrotoris saja ibu. Ibu kadang mungkin udah tahu lah ya, yang ada di puskesmas, kadang ada yang ada tiangnya itu. Nah, itu mikrotoris. Cara-cara menyiapkannya itu kita cari lantai yang rata, kemudian dinding yang rata juga. Nah, kemudian kita tempatkan mikrotoris tadi tepat menyandar ke dinding. Nah, kemudian kita siapkan nih pasien kita. Nah, suruh pasien itu lepas sendalnya atau sepatunya, kemudian barang-barang bawaannya dilepas, topi juga dilepas ya bu ya. Nah, kemudian kita minta pasien berdiri tegak menghadap ke depan, menghadap ke arah pemeriksa. Nah, kemudian pasiennya tegak nih, hadapannya mengarah ke depan. Kemudian kita sebagai pemeriksa kita tarik itu ujung mikrotorisnya sampai ke batas kepala pasien. Kalau pasiennya lebih tinggi kayak mana Pak? Itu pertanyaannya bagus. Ya kita ini lah bu, kadang ada kotak-kotak sikit-sikit bu, atau kursi kita naik di situ pemeriksanya. Biar kita nampak tuh sentimeter atau skalanya berapa. Ada pasien lebih tinggi dari kita Pak. Nah itu tadi kebanyakan ya bu ya. Iya. Nah kemudian setelah nampak itu skalanya berapa, nah kita catat itulah hasil tinggi badannya bu. Catat di buku monitoring faktor risiko penyakit tidak menular. Kemudian kita lanjut lagi bu ya ke pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan kita menggunakan timbangan ya bu ya. Itu yang kita pastikan itu skala yang ada di timbangan itu tepat 0 kg. Kalau belum kita sesuaikan dulu. Nah kemudian kita minta pasien lepaskan sendal atau sepatu, barang-barang bawaannya juga. Kemudian minta pasien naik ke atas timbangan tersebut menghadap ke pemeriksa ke depan dengan posisi kepala lurus ya bu, nggak nunduk. Nah kemudian setelah itu skalanya berhenti, nah itulah hasil dari berat badan si pasien. Oke. Nah kemudian bu, dari hasil tinggi badan dan berat badan ini kita bisa menghitung yang namanya indeks massa tubuh. Apa itu? Itu adalah berat badan idealnya seseorang. Cara mengukurnya dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nanti itu ada tuh batasannya, mana yang ideal, apakah yang normal atau berlebih. Nah, yang terakhir ya bu, kita melakukan pengukuran lingkar perut. Ini untuk mengetahui faktor risiko ke penyakit diabetes, gula, atau juga penyakit pembuluh darah atau jantung, seperti jantung ya bu, Pak Bu ya. Nah, itu kita ambil meteran, minta pasien itu melepaskan sedikit bagian perutnya atau menggunakan pakaian yang tipis, letakkan 1 meter awal meteran di salah satu titik di perut. Nah, kemudian kita lingkarkan. Nah, itulah hasil dari lingkar perut pasien. Normalnya kalau pria tidak boleh lebih dari 90 cm, wanita tidak boleh lebih dari 80 cm. Oke. Mengerti Bapak Ibu ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan waktunya. Kami dari UPT Puskesmas Sadar Jaya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.